Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Nur Latifah dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Terdapat 3 pendapat dari beberapa ulama mengenai pelaksanaan sholat Idul Fitri. Pendapat yang pertama yaitu pendapat yang berasal dari Imam Abu Hanifah, salah satu pendapat dari Imam Syafi'i, salah satu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan juga beberapa pendapat dari para ulama yang bermadhab Maliki. Beliau-beliau tersebut mengatakan bahwa sholat Idul Fitri hukumnya fardu ain, yang berarti setiap umat muslim wajib melaksanakannya. Hal tersebut selaras dengan yang dikatakan oleh Imam Syafi'i berikut ini. Barang siapa memiliki kewajiban untuk mengerjakan sholat Jumat, wajib baginya untuk menghadiri sholat 2 hari raya, dan ini tegas bahwa hal itu wajib ain. Nabi Muhammad SAW selalu melaksanakan sholat Idul Fitri dan tidak pernah meninggalkannya. Begitu juga para khulafaur rasyidin dan juga pemimpin umat Islam setelahnya. Bahkan, beliau memerintahkan untuk seluruh umat manusia agar keluar untuk melaksanakan sholat id. Gadis yang sedang dipingit dan juga para wanita yang sedang haid diperintahkan untuk menjauh dari tempat pelaksanaan sholat. Dan wanita yang tidak memiliki jilbab atau tidak menggunakan jilbab diperintahkan untuk meminjam jilbab dari saudarinya. Kemudian mereka ikut bertakbir dan juga berdoa mengharapkan berkah dan kesucian dari hari tersebut. Berikutnya adalah pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua mengutarakan bahwa hukum melaksanakan sholat Idul Fitri adalah fardu kifayah, yang berarti apabila telah dilakukan oleh sebagian umat muslim, maka yang lain menjadi gugur kewajibannya untuk melaksanakan sholat id. Hal ini merupakan pendapat ulama yang bermadhab Hambali dan sebagian ulama yang bermadhab Asy-Syafi'i. Landasan yang mereka gunakan adalah bagi setiap orang tidak diwajibkan sholat id, karena tidak diisyaratkan adzan di dalamnya. Oleh karena itu, hukumnya bukanlah fardu ain sebagaimana sholat jenazah. Selanjutnya adalah pendapat yang ketiga. Pendapat ketiga mengatakan bahwa hukum pelaksanaan sholat id adalah sunnah muakkad dan bukan wajib. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Imam Malik, Imam Syafi'i, dan sebagian besar pengikut mereka. Berikutnya adalah hukum pelaksanaan sholat Idul Fitri di tengah pandemi COVID-19. Diperbolehkan sholat id di rumah bersama dengan keluarga atau sendirian. Sebab sholat id pelaksanaannya berbeda dengan sholat Jumat, yang di dalam madhab Syafi'i harus atau disyaratkan dilakukan secara berjamaah minimal 40 orang. Dengan demikian, sholat id baik Idul Fitri ataupun Idul Adha boleh dilaksanakan di rumah secara berjamaah dengan keluarga minimal 2 orang ataupun sendirian. Seperti kutipan dari kitab Mughni al-Muhtaj yang berarti, begitu juga disyariatkan dalam sholat id bagi munfarid atau sholat sendirian, hamba sahaya, perempuan dan musafir, khunsa, dan anak kecil. Sholat id tidak harus memenuhi syarat-syarat sholat Jumat, seperti harus dilaksanakan berjamaah, jumlah jamaahnya, dan selainnya. Jika sholat id dilakukan sendirian di rumah, maka tidak ada anjuran untuk melakukan khutbah id. Demikian menurut pendapat yang sahih dan masyhur di kalangan madhab Syafi'i. Apabila kita menyatakan mengikuti madhab Syafi'i, maka sholat id yang dilakukan sendiri tidak perlu khutbah. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak salah kata dan juga banyak kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.